Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkat berkawan untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys, semua ras. Masya Allah, kasih yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan, bapaknya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampui. Ini subuh ya cuy. Kayak saya nggak bisa tidur. Tadi tidur cuma 15 menit. Jadi seharian ini kayak semua tidur. Aduh, kenapa kayak sama tidur? Ada anak ini cuy, yang ketinggalan pesawat saat transit di Thailand ya cuy. Sekarang anaknya ada di Thailand. Dan kayak Sam juga nggak tahu harus bagaimana. Aduh, tadi lihat tiket penerbangan juga mahal-mahal, di atas 3 juta ya cuy. Kayak Sam tuh menyayangkan sekali. Dan kayak Sam juga sedih ya, kenapa saya harus ketiduran gitu. Pas di detik-detik 15 menitnya aja ketiduran kayak Sam. Malah bangun-bangun tadi, dia ngirim emotion nangis. Kayak Sam saya ketinggalan pesawat. Aduh, ini hidup dibikin menderita sendiri ya cuy. Terus ada yang nanya, kenapa kayak Tisam segitunya menolong orang? Kenapa kayak Tisam itu mau berjuang? Dianya sendiri loh kayak Tisam gak mau memperjuangkan hidupnya sendiri. Oke, kita bahas yuk. Kenapa kayak Tisam bisa terlibat dalam masalahnya? Aduh, ini buat kalian ya, kayak Tisam itu disclaimer. Saat kalian meminta tolong sama kayak Tisam. Seburuknya hidup kalian, keselepaknya kalian, sepunya hutangnya, segimanapun kalian, Kaisam itu bukan orang yang bisa mengejat keburukan kalian. Jadi, Kaisam mohon, saat kalian bercerita sama Kaisam, saat kalian mencari solusi sama Kaisam, satu aja kuncinya, jujur. Supaya kalian itu bisa ditempatkan, diarahkan sama orang yang mau membantu kalian gitu. Kalau kaliannya aja dari awal nggak jujur, ini yang membuat orang yang membantu itu jenuh gitu cuy. Iya kan? Ini sesabar-sabarnya kayak sama aja menempatkan antara agensi dan kamu gitu. Aduh, pusing. Emak-emak tua kaplak kadang nggak bisa jaga dirinya sendiri. Masa ia umur 40 tahun dijagain anak umur 30-an ya cuy. Kan lucu kalian ini. Oke, buat kalian juga ini pembelajaran ya, barangkali di terminate majikan tidak finish kontrak 1 tahun 2 kali. Kayak Sam sarankan, tunggu visa di Indonesia. Jangan di Makau. Kalau kalian dalam 1 tahun di terminate 2 kali ya cuy. Ini bukan berarti visanya tidak turun, no. Tapi imigrasi itu pasti akan mempertanyakan dalam 1 tahun, kenapa kamu tidak finish selama 2 kali. Ini imigrasi pasti akan mengirim surat ke kalian gitu untuk menanyakan. Dan ada satu pertanyaan imigrasi, apakah kamu ada dalam 1 tahun itu kamu pulang ke negara asalmu? Itu yang menjadi celakanya ya cuy ya. Nah ini mbaknya, kalau jujur sedari awal, kalau dia determinate 2 kali, nggak akan mungkin agent ini melempar dia ke Makau. Ini udah 1 bulan tunggu di Makau, tetap dapat surat imigrasi, suruh balik ke Indonesia dulu kalau visanya mau turun. Nah hari ini mbaknya itu harus pergi ke Indonesia kalau visanya mau turun. Udah gitu, kembali ke Indonesia, transit di Thailand, malah ketinggalan pesawat. Kayak Tisam udah beliin tiket kereta, long flight, ya kan? Dengan seenaknya kalian ya udah kayak Tisam masukin aja ke potongan agency. Ini potongan agency tuh nggak ada urusannya sama Yatisam gitu. Ini urusannya agensi, tapi urusannya gimana caranya kayak Tisam ini merayu agensi supaya memberikan tiket lagi ke kamu. Hai, kadang-kadang kalian ini ya, pusing guys, sampai nggak bisa tidur. Wis kayak Sam habis ini jangan ditolong lagi. Ini karena Allah cuy, semuanya itu karena Allah. Mbaknya ini masih punya rezeki. Jadi si pekerja migran ini sebenarnya waktu ini kan terakhirnya itu setahu kayak Sam ya, dia ini pernah apa namanya rekornya mau finish. Rekor finish ngomong sama Kaisang tuh seperti itu, terus dia dapat majikan lagi 1 bulan, ini di terminate majikan, terus di terminate 1 bulan. Kaisang itu kan selalu ya memotivasi kalian, ya udah cari majikan baru lagi ya. Kaisang tuh cuma sharing nomor agensi, silakan hubungi sendiri, barangkali kamu masih punya rezeki, ya udah proses di situ. Akhirnya cuy, di 14 harinya ini kan karena dia masih pengen kerja,
Jadi tiket pesawat yang dibelikan sama majikannya ini hangus karena dia sama agensi ini sudah berkomitmen. Ya udah kamu tunggu di Makau aja. Karena apa? Karena agensi itu mendapatkan report dari mbaknya bahwa dia itu baru 1 kali di terminate ya ini tadi, yang 1 bulan ini. Terus proses-proses lah cuy, dapat majikan di tanggal akhir 14 harinya. Akhirnya mbak ini cimeng dan dilemparlah tuh ke Makau untuk tunggu visa. 1 bulan lebih si pekerja migran ini akhirnya mendapatkan surat dari imigrasi. Dapat surat imigrasi bahwa mbaknya ini harus menuliskan riwayat rekor pekerjaannya. Dan ternyata di situ baru terbongkar kalau mbaknya ini mengalami terminate 2 kali, tidak putus kontrak, maksudnya putus kontrak, tidak finish dalam 1 tahun itu 2 kali. Akhirnya si agent ini konfirmasi lah sama kayak Tisam. Iya Tisam, kamu tahu ini nggak? Iya, kenapa? Ternyata dia bohong, kayak gitu kan. Waduh, terus gimana? Ini celaka loh, dia itu ditanya sama imigrasi, ada nggak dia pulang ke Indonesia? Otomatis dia nggak bisa tunggu visa di Makau. Loh, kenapa tadi dia dilempar ke Makau kalau nggak bisa di Makau? Orang dia tadinya ngomongnya nggak kayak gitu. Ya kan inilah. Jadi buat kalian ya cuy, harus berpikir kalau kalian minta tolong sama agensi, ngomong sejujurnya riwayat kalian. Supaya apa? Supaya agensi ini menempatkan kamu tunggu visa di mana. Karena apa? Karena jangan 2 kali tiket pesawat gitu cuy. Kalau mbaknya ini jujur aja kalau misalkan dia di-terminate 2 kali, ini agent pasti akan nyuruh pulang ke Indonesia untuk tunggu visa gitu cuy. Karena kalau kalian di-terminate 2 kali di Makau itu nggak akan turun visanya. Kaisam tahu mbaknya ini benar-benar dalam keadaan yang tidak ada, yang tidak punya uang, ya kan? Tapi dia masih pengen kerja. Ya kita nggak pernah tahu ya masalahnya dia apa. Cuma kayak Sam itu hanya menyayangkan gitu. Di saat kalian gak punya uang, harusnya kalian tuh lebih ekstra bisa menjaga diri kalian sendiri. Iya cuy. Dengan cara apa? Hidup prihatin. Walaupun kita gak punya uang, setidaknya saya cukup kenyang aja deh perut. Ya kan? Yang penting saya cukup kenyang aja deh minum gitu cuy. Ya kan? Jadi jangan pernah mengeluh kenapa ya hidup saya seperti ini. Ini kan proses ujian kamu gitu cuy. Jadi ya kamu harus terima ikhlas ngejalaninnya. Akhirnya setelah mau nggak mau, agent ini harus mengirim mbaknya itu pulang ke Indonesia. Terus yang jadi pertanyaan, mbaknya ini nggak punya tempat untuk tinggal. Jadi akhirnya kayak sama orang, ya udahlah, karena ini pakai nama saya sebagai jaminannya, udah pulangkan saja ke rumah saya nggak apa-apa. Biar mbaknya tunggu visa di rumah saya nggak apa-apa. Setidaknya kalau di rumah kayak Tisam dia bisa makan, ya kan? Setidaknya dalam pengawasan kayak Tisam. Akhirnya ya udah belikan tiket pesawat aja pulang ke Indonesia, nanti saya yang atur beli tiket kereta dan lain-lainnya. Akhirnya terbanglah mbaknya kemarin cuy. Dari Makau ke apa namanya? Ke Jakarta. Kaisam juga udah suruh orang jemput di rumah. Akhirnya Kaisam ngomong, "Tolong ya, kamu hati-hati ya, jangan sampai ketinggalan pesawat." 5 kali dalam chat kayak sama hari ini mengingatkan, "Awas standby di maskapai. Jangan sampai kamu ketinggalan." Karena apa? Karena saat kamu ketinggalan pesawat, ini udah nggak bisa lagi. Siapa yang mau diandalkan, cuy? Jangan ngelihat kayak Tisamnya, ah ada kayak Tisam, Kaisam juga sama manusia cuy yang punya patah hati gitu. Sedih Kaisam itu. Sedihnya bukan masalah perkara apa, kok kalian menggampangkan hidup kalian sendiri. Padahal lo ada orang yang memperjuangkan hidup kalian benar-benar, tapi kalian gak mau memperjuangkan hidup kalian sendiri gitu. Akhirnya si mbak ini terbanglah. Sesampainya di Thailand, dia ini sebenarnya report ke Kaisam. Kaisam udah nyampe Thailand. Oke kalau kayak gitu. Kaisam tahu perut kosong dengan keadaan uang yang gak ada, ya kan? Pasti dia akan nahan, pasti dia akan nahan, ya kan? Tapi kalau kayak Tisa menjadi dia, ya nggak apa-apa gitu. Walaupun kita nahan, kalau kita nggak ada isi nih perut ya cuy, minum aja yang banyak. Setidaknya kita cukup tenaga dulu deh untuk bertahan. Oh nanti di rumah kayak Tisem juga nggak akan mungkin banget kalau kalian nggak dikasih makan gitu. Kalian hanya perlu bertahan untuk sampai bisa nyampe Indonesia gitu. Itu rasa pertanggungjawaban kamu terhadap dirimu sendiri. Akhirnya si Mbak ini kayak Tisam, harusnya kan dia penerbangan jam 8 ya dari Thailandnya itu, nyampe Jakarta jam 12 malam. Akhirnya dia report ke Kaisam. Kaisam saya delay 2 jam. Katanya di Thailand itu ada hujan ya cuy. Akhirnya ya udah berarti 2 jam dari jam 9 ya 20.55 berarti itu kan jam 11 kurang dia harus terbang. Eh jam 22.23 Kaisam masih nge-report dia. Kamu tunggu di maskapai, awas ketinggalan pesawat. Iya kayak Tisam. Oke. Kaisam ngantuk ya cuy. Namanya juga manusia. Kaisam ketiduran.
di jam 22 jam 10.23 itu Kaisam ketiduran. Kaisam bangun-bangun itu jam 12 malam. Terus Kaisam ngeliat, Kaisam saya ketinggalan pesawat. Dalam 15 menit Kaisam meninggalkan kamu, dan 15 menit itu pun kamu tidak bisa bertanggung jawab atas dirimu. Pesawat terbang di jam 10.55. Jadi intinya saat terakhir chatnya Kayatisa masuk, itu 15 menit lagi pesawat itu terbang. Harusnya dia bisa menunggu bersabar di situ. Tapi dia katanya muntah, coy. Dia harus pergi ke toilet. Akhirnya setelah balik lagi pesawat itu terbang. Ini kan berarti kan kesalahan bukan di maskapai. Kesalahan itu terhadap pekerja migrannya itu sendiri. Ya kan? Coba introspeksi. Bayangkan, sekarang dia di bandara Thailand loh sekarang. Kaisam ngecek tiket pesawat. Itu mahal-mahal, cuy. Uang dari mana? Iya kan? Oh, kita bahas kasus ini. Buat kalian yang transit tiket pesawat, tolong sekali Kaisam, tanamkan dalam diri kamu, kalau tiket ini hangus atau pesawat ini terbang dan saya ketinggalan di negara orang lain, siapa yang mau menolong? Oke deh, kita bayangkan, kalau misalkan kita minta kiriman dari Indonesia, bagaimana caranya orang Indonesia mengirim kamu saat kamu ada di Thailand? Dalam bentuk uang apa? Kaisam nanya. Akan sulit dan merepotkan selain kamu meminta agenmu atau orang rumah untuk membelikan tiket pesawat baru ke kamu. Ya kan? Jadi kalau misalkan kalian transit, pastikan 2 jam mau penerbangan, kalian sudah nyampe gate pesawat. Pastikan juga di gate itu, apakah benar ini tempat maskapai ini, penerbangan ini. Harus pastikan, jangan malu untuk bertanya, cuy. Karena ini menyangkut kamu sendiri. Terus yang kedua, kita ini umur sudah bukan anak muda lagi. Kita umur sudah dewasa, bertanggung jawab. Jangan pernah merasa minder, menyedihkan terus hidup karena ujian hidup yang bertubi-tubi. Ujian hidup kamu itu karena kamu sendiri gitu. Harusnya kamu bisa memotivasi diri kamu sendiri. Ya Allah, saya nggak punya duit. Ya Allah, saya begini, saya nggak mau merepotkan orang lain, saya harus bertanggung jawab. Saya udah ada di titik ini, sudah ada yang mau bantu, sudah ada yang mau nalangin. Saya harus jangan mengecewakan mereka. Punya prinsip seperti itu. Coba, jangan hanya sekadar niat, tapi kamu juga harus usaha untuk berjuang untuk berubahnya hidup kamu, cuy. Ya, Kaisam nolong itu harus ikhlas. Betul, ikhlas. Bahkan Kaisam menjamin hati Kaisam itu adalah orang yang paling ikhlas menolong kamu. Tapi Kaisam itu ya wajar lah punya patah hati aja ya. Patah hati bukan sama pacar aja ya Kaisam. Iya, patah hati. Karena Kaisam menaruh harapan kamu itu bisa berubah untuk dirimu sendiri. Tapi ya Kaisam juga harus menyadari bahwa untuk memperbaiki seseorang untuk menjadi lebih baik lagi, itu on proses dan butuh kesabaran. Ini ujiannya Kaisam juga sama. Dan Kaisam menerima semua ujian ini, musibah ini, ya ini tegurannya untuk kita semuanya. Pembelajarannya untuk kita semuanya. Ayo pekerja migran, saat kalian hancur, saat kalian diterminit majikan, saat kalian hidupnya menderita, kekurangan uang, apapun itu, bangkit. Tanamkan dalam diri kamu untuk saya harus lebih baik lagi. Oke, saya gagal hari ini. Besok, saya harus lebih baik. Coba bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Ya, mulai hari ini ya. Jadi itu ya cuy ya, kisah mbaknya yang ketinggalan pesawat. Ya kita doakan aja lah semoga. Aduh, tiket kereta juga longfa ya. Ini bukan masalah uangnya gitu. Maksudnya washing time gitu. Ini makanya cuy, kalau kerja di Hong Kong dengan cara seperti ini nggak kepake kalian. Ya, orang Hong Kong itu kerja itu disiplin, tanggung jawab, profesional kerja. Jadi kalian harus belajar itu untuk bagaimana majikan kamu itu mau mempercayai kamu. Kalau diri kamu sendiri nggak punya tanggung jawab itu. Ya, itu bekal tuh kerja di Hong Kong tuh cuy. Harus bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Dan jangan dicontoh ya cuy ya mbaknya. Ya kita doakan apapun itu. Semoga mbaknya kuat menjalani dan semoga juga Allahu Akbar ya, kita nggak pernah tahu saat dia pulang ke Indonesia dalam 1 minggu aja visanya turun. Amin. Ya kan kita kan nggak apa-apa ya. Ya mungkin ujian bertubi-tubi ada hikmahnya di luar sana. Dan semoga kesempatan ini bisa
menjadikan mbaknya itu bekerja lebih giat lagi di sini. Ingat perjuangan sesulit ini kamu bisa bekerja lagi, jangan sampai notas lagi. Aduh, jalani sesulit apapun kerjaan kamu di Hong Kong, karena berjuang untuk mendapatkan majikan di Hong Kong itu kamu sendiri yang merasakan kesulitannya. Benar kan? Jadi buat kalian yang diterminate 2 kali, tidak finish kontrak dalam 1 tahun, jangan pernah sesekali tunggu visa di Macau. Itu tidak akan turun visanya. Kalian harus tunggu di Indonesia, karena imigrasi pasti akan mempertanyakan kamu apakah kamu ada pulang ke Indonesia. Ya, jadi jangan buang-buang waktu. Oke? Mungkin itu aja sharing KSM hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next day. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.